atau PNBP, di mana pendapatan negara non pajak ini ya merupakan faktor ya yang menjadi atribusi terhadap pembentuk eh, pembentuk sumber-sumber pemasukan sebuah negara ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara dunia pada umum. Ya, jadi PNBP itu definisi sederhananya itu cukup dipahami sebagai segala bentuk pemasukan negara yang bukan pajak. Ya, bisa datang ya dari banyak sumber ya, dari sumber dalam maupun luar negeri, ya, dari sumber alam ya maupun pengelolaan aset negara. Ya, jadi banyak bentuknya, teman-teman. Ya, di samping pajak ya, PNBP itu ada sebagai bentuk pemasukan yang menjadi kontributor ya, dalam pemasukan atau pendapatan. Nah, pada umumnya di dunia ada 6 ya, kurang lebih kategori ya yang menjadi pemasukan negara non pajak. Nah, yang pertama itu adalah hasil kekayaan alam atau natural resource revenue ya. Jadi segala macam pemasukan ya dari pengelolaan terhadap sumber daya alam ya, baik itu sumber daya alam yang dikelola oleh sendiri ya atau kemudian sumber daya alam ini dikelola oleh pihak swasta ya baik asing maupun luar negeri, nanti kemudian membayar sejumlah pajak ya, atau royalti misalkan, maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk ya pemasukan negara bukan pajak dari kategori hasil kekayaan alam atau natural resources. Yang kedua ada dividen ya, dividen dan investasi pemerintah. Jadi bentuknya apa? Bentuknya adalah bagi hasil misalnya kalau di negara Indonesia ya, pemerintah misal melakukan ya investasi ya membeli surat utang ya negara-negara tetangga misalkan Singapura, Malaysia menerbitkan surat utang ya kemudian surat utang itu nanti akan ada imbal hasilnya ya ada bunganya untuk kemudian nanti itu bentuk bagi hasilnya atau bunganya itu masuk ke dalam kas negara atau dividen ya dividen atau bentuk bagi hasil dari BUMN misalkan ya BUMN kan melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu tertentu biasanya setahun ya teman-teman nanti setahun setelah itu ada keuntungan dari sana setelah ada keuntungan nanti kemudian keuntungan tersebut ya akan ada bagi hasil ya antara eh, yang diterima atau yang masuk ke dalam kas pribadinya BUMN masing-masing BUMN ada yang dibayarkan kepada pemerintah ya. Yang selanjutnya ada retribusi dan biaya layanan ya. Jadi kalau misalkan biaya layanan ya atau retribusi misalkan itu juga salah satu bentuk pemasukan dari non pajak meskipun kalau retribusi itu ya seperti yang kita pernah bahas pada eh, perkuliahan sebelum-sebelumnya, retribusi dan pajak itu punya perbedaan ya. Pajak itu eh, pungutan yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Sedangkan retribusi kan pungutan yang manfaatnya dirasakan secara langsung. Selanjutnya ada denda ya dan sanksi administratif ya. Jika misalkan ya eh, paling gampangnya itu adalah eh, orang yang terkena kasus pidana, orang yang terkena kasus hukum ya eh, ber, berkonflik ya dalam tanda kutip berkonflik dengan negara ya di beberapa kasus ya undang-undang itu memerintahkan mereka untuk membayar sejumlah denda. Denda ini juga masuk ke dalam pendapatan negara tanpa. Yang selanjutnya ada hasil pengelolaan aset negara ya. Teman-teman, aset negara itu sangat banyak ya, pelabuhan, stasiun, gedung misalkan ya. Yang paling gampang GBK ya, itu milik negara ya, dikelola oleh Danantara sekarang. Ya, ketika aset itu ada penyewaan,
ya ada sejumlah orang yang menyewa untuk memakai GBK misalkan gitu ya, nanti keuntungannya akan dipakai atau dimasukkan ke dalam kas negara. Selanjutnya ada sumbangan dan hibah ya. Sumbangan dan hibah ini eh, tentunya datang ya kebanyakan dari luar negeri ya dalam praktek yang sekarang gitu ya, baik itu negara maupun lembaga-lembaga donor ya seperti IMF atau World Bank atau ISDB ya, Islamic Development Bank atau Asian Development Bank gitu ya. Jadi itu adalah eh, beberapa bentuk kategori dari eh, pemasukan negara bukan pajak. Nah, yang selanjutnya kita udah paham lah ya dasar dari pemasukan negara bukan pajak yang konvensional. Nah, selanjutnya PNBP atau pemasukan negara. Nah, bukan pajaknya kalau di Islam itu PNBZ mungkin ya. Jadi sumber pemasukan utamanya ya yang rutin ya bukan pungutan sumber pemasukan utama yang rutin kalau di konvensional itu kan pajak. Sedangkan di syariah itu zakat. Nah, jadi pemasukan utama non zakat ya. Artinya kategorinya itu adalah pemasukan dari pemasukan lain ya, bentuk pemasukan lain dari dari yang tadinya tuh masukan rutin ya, pungutan rutin ada pajak, di Islam ada zakat ya. Nah, ini bentuk lainnya gitu. Nah, dalam Islam ya, jadi bentuk-bentuk pemasukan di luar zakat ya, termasuk juga pajak ya, pungutan-pungutan yang sifatnya doribah, nawaib, dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sebagai pemasukan atau pendapatan negara bukan pajak atau non-zakat. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas kategorisasinya ya, yang paling penting ini adalah kita membahas terlebih dahulu ya, prinsip yang menjadikan sebuah pemasukan negara non-pajak atau non-zakat dalam Islam itu harus didasari pada prinsip-prinsip yang sifatnya itu baik gitu ya. Yang pertama itu harus didasarkan pada kepemilikan publik. Jadi tidak bisa ya penerimaan negara itu hadir dari aset-aset yang dikelola oleh swasta. Maka ketika terjadi hal-hal yang menyimpang ya, ini aset swasta misalkan, tapi misalkan negara zolim dan memaksa untuk menarik ya hal apa eh, pungutan lain di luar pungutan yang harusnya sudah ditagihkan gitu ya. Nah, itu jadi kezoliman. Yang kedua ada kemaslahatan umum. Ya. Tujuan dari penarikan itu untuk maslahat umum. Ya. Selanjutnya ada keadilan ya. Yang paling penting adalah tujuan dari pelaksanaannya itu adalah untuk menciptakan keadilan. Di mana sangat mungkin ya pengelola eh, apa penarikan gitu ya, penarikan eh, pendapatan itu diambil dari aset-aset yang mempunyai cadangan atau banyak gitu ya. Nah, itu ada prinsip akuntabilitas ya, prinsip efisiensi, prinsip larangan maghrib ya. Tidak boleh gitu ya PNBP yang dipungut atau PNBP yang diambil itu mengandung unsur maisir ya, spekulasi, gharar, ketidakjelasan ya, riba dan juga batil. Dan juga prinsip kemanusiaan ya, itu yang maaf prinsip kemandirian fiskal. Prinsip kemandirian fiskal ini artinya menjadikan ya sebaiknya penerimaan negara ini datang dari sumber-sumber yang sifatnya tidak menghinakan satu, dan juga sumber-sumber yang bisa diregenerate ya atau bisa diambil ulang dari dalam negara. Sumber-sumbernya sifatnya inter. Yang terakhir adalah prinsip integrasi sosial di mana eh, prinsip ini ya mengharuskan semua yang masuk dalam instrumen ini eh, tidak terpisah-pisah, tidak terpencar-pencar. Artinya, ketika misalkan pemerintah pusat ya sudah mengeluarkan aturan, maka pemerintah daerah dan juga masyarakat itu turut serta dalam melaksanakan pemenuhan ke pemungutan gitu ya, pemenuhan pemasukan dari sektor non pajak. Ini secara umum ya yang membedakan antara yang modern
ya atau konvensional dengan baitul mal ghair zakat ya. Yang pertama itu filosofi ya, apa optimalisasi ya aset negara untuk pendapatan fiskal. Sedangkan pada filosofi yang Islam adalah pemanfaatan sumber daya publik untuk kemaslahatan. Jadi eh, memanfaatkan sumber daya publik untuk kemaslahatan umat ini harus jadi dasar. Jadi memang dua filosofi ini bisa saling melengkapi ya. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kebutuhan masyarakat ya, sudah direncanakan terlebih dahulu, sudah dipetakan terlebih dahulu, baru kemudian mencari sumber dana ya, sumber dana fiskal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua dasar hukumnya ya, undang-undang negara ya, undang-undang keuangan negara dan PNBP artinya hukum positif. Yang selanjutnya itu kalau di PNBP Islam gitu ya, sifatnya eh, sesuatu yang berdasarkan pada syariah. Artinya ketika apa bedanya Pak? Misalkan undang-undang positif ya, padahal undang-undang positif juga sama tujuannya untuk mencapai keadilan misalkan atau untuk memenuhi amanah. Yang membedakannya adalah rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya jika dihukum positif akan sangat mungkin ya karena core utamanya ya atau prinsip utamanya adalah pemenuhan kebutuhan fiskal, maka akan sangat mungkin terjadi praktek-praktek yang secara syariat itu tidak diperbolehkan ya. Bentuk pinjaman ya yang sifatnya ada mengandung riba misalkan atau pemenuhan ya lewat pengerukan atau pemanfaatan sumber daya alam yang mengandung prinsip kebatilan misalkan. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan ya filosofi dan dasar hukum ya, pada dua bagian awal ini itu berbeda gitu. Nah, yang ketiga ada instrumen ya, ada royalti, dividen, BUMN, retribusi, izin dan denda. Sedangkan di Islam ya, teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ada kharaj ya, usur, jizyah, fai, ya, hasil tambang ya yang dikelola secara baik ya, secara adil ya, jauh dari kebatilan dan juga wakaf produk. Ya, tujuannya ya, tujuan fiskal dari konvensional itu adalah memenuhi ya, pendapatan dan menciptakan efisiensi maksimal mungkin ya. Sedangkan dalam Islam itu yang paling penting adalah keadilan sosial dan pemenuhan kesejahteraan umat atau falah. Ya, teman-teman, eh, setelah kita memahami gitu ya, apa aja ya yang bisa menjadi ya, bahasan terkait dengan pendapatan negara bukan pajak ya. Secara konvensional kita sudah bandingkan ya konvensional modern. Di Islam kita sudah bandingkan juga, prinsipnya sudah jelas, kategorinya sudah jelas, apa saja yang dipungut juga sudah jelas. Yang selanjutnya adalah melihat bagaimana studi kasus terkait dengan pengelolaan ya PNBP secara Islami. Saya akan sajikan satu contoh ya studi kasus dari teman-teman silakan ya dari yang sudah presentasi tadi, kelompok yang sudah presentasi tadi, dan dari presentasi singkat yang tadi saya sampaikan untuk melengkapi kelompok presenter tadi, silakan teman-teman buat materinya, buat reviewnya secara individu. Seperti biasa, jangan lupa sertakan identitas, ya, review terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok presenter dan juga saya. Lalu kemudian teman-teman setelah melakukan review ya, materinya dimasukkan gitu ya. Yang saya dapat adalah terkait PNBP A, B, C, D, E, F, G misalkan. Yang dalam Islam perbandingannya kayak gimana menurut kacamata teman-teman. Kemudian teman-teman lakukan analisa terhadap studi kasus yang disajikan ya. Linknya ada ya. Atau kalau misalkan mau cari juga silakan cari judulnya gitu ya di websitenya BWI terkait dengan gerakan wakaf hutan ya. Jadi sebuah gerakan di mana eh, penguatan ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif itu dilakukan dengan cara yang sifatnya non konvensional dan mengembangkan ya, hutan. Dampak ekonominya akan sangat banyak ya karena kita negara salah satu negara dengan hutan paling banyak ya paru-paru dunia sehingga beberapa orang melihat bahwa potensi ekonomi dari pengelolaan hutan dengan skema wakaf produktif
itu bisa jadi eh, apa bentuk baru ya terkait dengan bagaimana ya sebuah negara menjadikan sumber-sumber produktif ya dari non pajak ya. Mungkin itu dari saya ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Seperti biasa nanti akan ada di leads ya untuk link pengumpulannya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya haturkan mohon maaf apabila ada kekurangan.